Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li syani wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwani sallallahu ala nabina wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani amma ba'du. Alhamdulillah, insyaallah pada malam yang berbahagia ini kembali kita akan melanjutkan untuk mempelajari kitab Durusil Lughah, mempelajari bahasa Arab. Kita masih mempelajari kitab Durusil Lughah jilid yang pertama. Pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk ke pelajaran yang ke-11. Ad-Darsu Al-Hadiya Asyara. Ini sudah kita baca nih. Semuanya. Coba dibaca ulang lagi dan diterjemahkan. Man yaqra? Hah? Biasa depan ya. Ya. Antum ah? Antum. Baiti, rumahku. Ada baiti, ini rumahku. Baiti amamal masjid. Rumahku di depan masjid. Baiti jamilun. Rumahku indah. Fihi hadikatul sawiratun. Dalamnya ada kebun yang kecil. Hazihi ghurfati. Ini kamarku. Fihi hafidatun kabiratun. Wamirwatun jamilatun. Nah, lanjut. Hadhihi sarirun wa hadhihi kursiyyun. Ya. Ada sarirun. Ada sarirun. Sariri. Wa ada kursi. Wa ada maktabi. Ini tempat tidur dan itu kursi tidurku. Tempat tidurku. Ada yang mutakalim. Ini tempat tidurku dan ini kursiku dan ini mejaku. Saati wa qalami Wa kitabi. Padahal kita belum itu kutub kan jamak. Kita udah belajar jamak. Masya Allah antum udah tahu jamak. Jamku dan pulpenku.
Bukuku, Bukuku bukan di ayamku. atas kursi, di atas meja. Wah, Iya. Pak Jun. wa haqibati tahtal maktabi nafizatu ghurfati maftuhatun, dan tas di bawah meja. Jendela kamar saya terbuka. Hadhihi ghurfatu akhi wa tilka ghurfatu ukhti. Ghurfatu akhi kabiratun wa ghurfatu akhi saghiratun. Ini kamar saudaraku yang laki, dan itu kamar saudaraku yang perempuan. Kamar saudaraku yang laki besar, kamar saudaraku yang perempuan kecil. Akbar. Istamir. ghurfatu akhi amama ghurfati wa ghurfatu ukhti amam matbakh. Kamar saudaraku di depan kamarku, dan kamar saudariku di depan dapur. Li akhun wahidun ismuhu Usamah, wali ukhtun wahidatun ismuha Su'ad. Aku memiliki seorang saudara laki-laki. Aku memiliki seorang saudara laki-laki namanya Usama, dan aku memiliki seorang saudari namanya Su'ad. Abi wa umi fi tilkal ghurfatil kabirah. Ayah dan ibu. Antum. Makrifah Abi wa umi. Abi wa umi fi tilkal ghurfatil kabirah. Anak kira. Ayah dan ibu di dalam kamar yang besar. Ana uhibbu abi wa ummi. Saya mencintai ayah saya dan ibu saya. Wa uhibbu akhi wa ukhti. Dan saya mencintai saudara saya dan saudari perempuan saya. Nuwasil ila tamarin. Kita lanjut ke tamarin. Tamarin latihan-latihan. Iqra waktub. Baca dan tulis. Baca dan tulis. Iqra waktub. Antum iqra. Al-awwal. Man fi hadzal baiti fihi hamidun. Siapa di dalam rumah ini? Di dalamnya Hamid. Ada Hamid. Ya. Pakainya ada biar lebih ini ya. Biar lebih sesuai dengan Hamid. Ya. Pasani. Udah.
Al-awwalu man fi hadzal baiti fihi hamidun. Siapa yang ada di rumah ini, di dalamnya, ya di dalam rumah itu ada hamid, fihi, jar, fi, dan hak dhamir. Haknya kembali ke al-bait. Di dalam rumah ya ada hamid. Al-baiti sebagai apa? Badal. Tandanya apa? Nah, setelah isim syara ada isim ma'rifah beralif lam. Kenapa dibaca majrur baiti? Karena hadza majrur. Hadza majrur. Nah. Hadza majrur karena ada huruf jar. Kenapa tidak berubah harakat akhirnya? Karena mabni, ya, mabni. Mabni. Kemudian asani antum. Asani yang kedua. Mada fil haqibati fiha kitabi wa qalami wa daftari. Bau ya. Apa di dalam tas? Apa di dalam tas? Madza fil haqibati, apa yang ada di dalam tas. Ya, untuk lebih ini artinya ya pakai ada. Ada karena sesuaikan dengan bahasa kita. Walaupun di situ tidak ada tulisan maujud, ada. Ini sebagian anak-anak ini kadang dia pakai maujud, anak-anak di pesantren itu kan. Yang mereka mulai percakapan itu diwajibkan berbahasa Arab. Itu sering dalam percakapan itu mereka pakai ada. Padahal di situ nggak perlu ada, nggak perlu pakai maujud. Misalnya gini aja udah bisa nih. Fihi hamidun, di dalamnya ada hamid. Jadi anak-anak ini karena ada, dicari bahasa Arab ada itu apa. Ditanya sama ustadznya, maujud. Udah, setiap percakapan itu, setiap kalimat itu mau dia tanya apa, pakai maujud. Tidak ada. Maafi. Maafi bisa. Kalau lah aja boleh tak? Boleh juga. Ya tergantung ininya kalimatnya gimana nanti. Tergantung disesuaikan dengan pertanyaannya. Jadi maksudnya jangan dikit-dikit maujud. Padahal emang rata-rata bisa dikatakan nggak ada yang nggak ada maujud. Ini nggak ada maujud nih. Nah, nggak ada pakai maujud. Di kitab-kitab nggak ada kita pakai maujud. Nah, yang ada yujadu ada dalam bentuk fiil. Tapi itu nanti lain lagi kalimatnya. Tapi pakai dikit-dikit karena ini ada di dalamnya ada ustad. Nah, fihi ustad gitu aja. Fihi ustadun. Man fil masjid. Siapa di dalam masjid? Nah, yang ada dalam masjid. Di dalamnya ada ustad. Fihi ustadun. Jadi jangan fihi maujud ustad. Kedengarannya itu nggak enak. Apalagi orang Arab. Kita yang ini aja yang belajar nih kedengarannya aneh, udah maujud. Bagi orang Arab, orang Arab tuh udah apa makna maujud? Yang ada yujad. Boleh, la yujad boleh, pakai yujad. Yujad. Ahlan insyaallah. La yujad boleh pakai fiil seperti yang Anda bilang tadi. Dan itu pun jarang. Misalnya di dalam tas ada buku. Kita udah belajar di sini. Di dalam tas ada buku. Gimana bahasa Arabnya? Fil haqibati kitabun. Tapi kalau kita terjemahkan di dalam buku, di dalam tas ada buku. Nggak perlu fil haqibati maujud kitab.
pas kedengaran maujudnya itu, kalau kita yang terbiasa belajar bahasa Arab tuh asing tuh, kok pakai maujud? Nanti permasalahannya lagi ketika di kedudukan. Kalau tadi kan khabar mubtada khabar itu kan? Tapi kalau sudah ada maujud ini jadi apa dia? Makanya ya, percakapan tidak hanya percakapan, akan tetapi sesuai dengan kaidah. Kalau kata Ibnu Khuzaimah kan, sebelum engkau ingin berbicara bahasa Arab itu, tanya dulu kepada orang yang sudah bisa, baru setelah itu engkau mengucapkan bahasa Arab, mengatakan dengan bahasa Arab tersebut. Artinya tanya dulu ke guru. Kecuali dia ngomongnya bebas gitu percakapannya, tapi ada gurunya di samping, bisa diluruskan nanti. Tapi kalau langsung ulang. Tadi nomor berapa ya? Nomor 2. Belum habis. Oh, jawabannya belum ya? Mana fil akibati, apa yang ada di dalam tas, pihak tadi koloni wadah dari di dalam tas buku saya, ada saya ya, catatan saya. Iya. Mada fil akibati fiha kitabi wa qalami wa daftari. Di dalamnya ada buku saya, pulpen saya, dan buku catatan saya. Fiha di sini tadi kan fihi, sekarang fiha. Nah, fiha domirnya hiya, domir ha, domir muttasil, kembali ke yang sebelumnya apa? Yang mana? Hakibah muannas, maka fiha di sini. Kalau al-bait mudzakkar fihi. Kemudian asalif, antum salif man fis sayyarati fiha abi wa ummi wa akhi wa ukhti. Siapa yang ada di dalam mobil? Di dalamnya ada ayahku, ibuku, saudara laki-lakiku, dan saudara perempuanku. Ya. Man fis sayyarati fiha abi wa ummi wa akhi wa ukhti. Siapa yang di dalam mobil? Fiha, di dalamnya ada ayahku, wa ummi dan ibuku, akhi, saudaraku, wa ukhti, saudariku. Itu abi, ummi, itu ianya ya apa namanya? Ya mutakallim. Ya mutakallim. Empat, Arabi. Antum? Akhi, antum. Ya. Di Masjidil Jami' Al-An. Hah? Ain? Manfi Masjidil Jami' Al-An. Manfi ahad. Artinya? Siapa di dalam masjid universitas sekarang? Siapa yang ada di dalam masjid universitas sekarang? Tidak ada seorang pun. Iya. Hah? Tidak ada seorang pun. Mafi, tidak ada seorang pun di dalamnya. Ya, mafihi ahadun. Jadi ma ini adalah manafi namanya. Manafi. Ya. Manafi, apa nafi? Menafikan, meniadakan. Ya, ada ma istifham. Seperti apa contohnya ma istifham? Ma hadza, apa ini? Ma hadihi. Ya. Itu ma istifham. Tapi kalau ini karena tidak ada di sini kan tidak ada apa namanya tanda tanya, itu bukan istifham. Maka di sini manafi. Kalau di dalamnya ada siapa, maka jawabannya fihi fulan misalnya. Tapi ini enggak ada kayak ma.
Ya, ma fihi ahadun, namanya ma nafi. Ya, ma fihi. Seperti saya tidak paham, ma fahimtu. Saya tidak makan, ma akaltu. Ya, saya tidak minum, ma syaribtu. Itu ma nafi. Ya. Fihi jar majrur. Domir hu kembali ke masjid. Jadi yang ditanya bukan di universitasnya, di masjid universitas, bukan di universitasnya. Paham ya? Di sini kan Masjidul Jami'ah. Masjidul Jami'ah. Maka untuk dalam idhofah ini kan susunan idhofah. Mudhaf dan mudhaf. Benar kan? Susunan idhofah. Dalam susunan idhofah ya, misalnya dalam mudhafnya mudzakkar, mudhaf ilaihnya muannats, maka untuk menentukan susunan idhofah itu mudzakkar atau muannats dilihat dari mudhafnya. Dilihat dari mudhafnya. Masjidul Jami'ah ya. Berarti di sini mudzakkar apa muannats? Mudzakkar. Itu mudzakkar masjid. Jami'ah muannats. Masjid mudhaf. Ma fihi ahadun. Kemudian al-khamis. Udaroni. Man fi hadhil ghurfati fihal mudiri. Siapa yang ada di dalam kamar ini? Di dalamnya seorang pimpinan. Man fi hadhil ghurfati fiha al-mudir. Al-ghurfati sebagai apa? Antum. Ya, antum. Sebagai apa? Iya. Siapa lagi? Antum. Sebagai apa? Badal, ya. Alasannya? Coba ulangi. Jawabannya tadi betul, cuman kata-katanya acak-acakan. Hampir benar. Setelah isi isyarat. Oh, antum ya anak. Ada isi beralif lam. Apa? Setelah isi isyarat ada isi beralif. Mana isi bisyarah? Hadhi. Hadhi. Kenapa majrur ghurfati? Mengikuti sebelumnya, Sar. Mengikuti yang sebelumnya. Yang sebelumnya apa? Jadi, Iya. Iya, ini sebelumnya. Jadi yang 5 ini paham ya? Insya Allah paham. Kemudian at-tamrin ats-tsani. Tamrin yang kedua. Jadi yang tadi dicatat ya di rumah, catat sendiri. Yang suruh sama yang lain. Kemudian
Nah, antum. Ana lupa nama antum. Antum siapa nama? Rizky ya. Saya mencintai ayah dan ibu saya. Lagi? Saya mencintai ayah. Dua asani. Saya mencintai saudara dan saudariku. Saya mencintai kawan-kawanku. Saya mencintai ustadku. Nah, antum 5. Nah, antum siapa namanya? Mas Buk. Nah, situ. Lutfi ya. Orang Yaman. Ya. Turunan. Turunan atau keturunan? Nah, hibbun nabiyya ya. Kan ma'rifah. Kemudian yang ketujuh, benar? Benar, Masya Allah. Saya mencintai bahasa Arab. Nah, Iqra al-awwalu uhibbu abi wa ummi. Uhibbu abi wa ummi. Aku mencintai ayah dan ibuku. Abi wa ummi. Uhibbu ini bentuk apa? Bentuk fi'il. Fi'il. Nah, setiap fi'il itu kan butuh kepada apa? Butuh kepada apa? Fa'il. Mana fa'ilnya? Misalkan kalau fi'il itu dilihat, fa'ilnya itu dilihat setelahnya. Kalau ada setelahnya itu fa'ilnya, tapi kalau tidak ada, ini ada nggak setelahnya itu fa'il? Nggak ada. Abi kan nggak mungkin, karena itu abi itu yang dicintai, bukan yang mencintai. Jadi uhibbu fa'ilnya apa? Dhamir mustatir. Dhamir mustatir. Takdiruhu, takdirnya ana. Ana uhibbu. Uhibbu tanpa pakai ana, di situ pun sudah mengandung ana. Tak perlu juga ditampilkan ya. Nggak bisa juga uhibbu ana. Ana itu jadi fa'il, nggak bisa. Tetap dia modelnya mustatir dia. Kalau ana uhibbu boleh, tapi uhibbu ana nggak boleh. Saya mencintai saya. Gimana? Pokoknya nggak bisa lah jadi apa? Jadi apa namanya? Jadi fa'il. Jadinya boleh nanti jadi maf'ul bi. Lucu juga kan? Saya mencintai saya. Ya. Misalnya yang lain, saya pergi, adhabu, ya kan? Adhabu itu fa'ilnya fi'il mudhari', adhabu fa'ilnya dhamir mustatir, tersembunyi, takdirnya ana, nggak bisa ditampilkan, tetap mustatir.
Mustatir tersembunyi. Nah, fiilnya fiil apa ini? Fiil mudhari'. Mudhari'. Fiil mudhari'. Atau bahasa Arabnya mudhari'. Fiil madhi kan kemarin itu udah kita kan. Dhahabtu, apa lagi? Kharajtu, kharaja. Nah, kalau ini fiil mudhari' namanya. Kata kerja yang sedang terjadi atau sesuatu yang terus-menerus akan terjadi, sedang terjadi atau sesuatu yang terjadi terus-menerus. Kita mencintai orang tua, ayah, terus-menerus. Ya, mustamir. Ya, sesuatu yang continue. Ya. Dua, belum azan kan? Hampir tapi belum kan? Jadi paham ya, fi'il apa namanya? Mudhari'. Kemudian uhibbu akhi wa ukhti. Aku mencintai ya saudara dan saudariku. Uhibbu juga apa namanya? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Yang sebelum mudhari' apa? Fi'il apa namanya? Madhi. Madhi itu lampau, sudah terjadi. Nah, fa'ilnya tadi dhamir saya tidak tiru ana. Bukan anta, bukan. Nah. Kemudian yang ketiga, uhibbu zamili. Uhibbu zamili. Aku mencintai, saya mencintai temanku, teman saya. Saya mencintai teman saya. Itu dari tadi itu yang ya itu ya apa? Ya mutakallim. Ya mutakallim. Posisinya sebagai apa itu? Ya mutakallim. Posisinya iya betul. Ahsan. Arabi uhibbu ustadi. Aku mencintai ustadku. Ustadi. Itu posisi yang akhi, abi, zamili, ustadi itu posisinya ya sebagai objek maf'ul bih. Ini nanti pelajarannya di jilid 2 ya. Karena sekedar kasih tahu aja bahwa itu apa namanya? Objek yang dicintai, bukan pelaku yang dikenakan. Ustadi. Biar kita lanjut nih pelajaran baru. Lumayan pelajaran baru. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nah, tadi uhibbu ustadi. Kemudian al-khamis uhibbullaha. Uhibbullaha, saya mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini kan harokat akhirnya apa? Lafzul jalalah ini fathah kan? Jadi di antara tanda harokat maf'ul bih itu objek itu fathah. Berakhir dengan fathah. Yang lain juga, yang di atas juga fathah. Cuma karena tertutup dengan ya mutakallim, jadi nggak terlihat fathah. Tapi dia fathah. 6. Uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saya mencintai Nabi. Ya, Nabi di sini
ma'ruf, ma'rifah ya. Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata sallallahu alaihi wasallam nih dalam istilah nahwu namanya jumlatun i'tiradiyah. Pernah saya singgung ya? Pernah ya? Hah? Ya, jumlah sallallahu alaihi wasallam misalnya dalam kitab sallallahu alaihi wasallam subhanahu wa ta'ala radhiyallahu anhu, itu jumlah i'tiradiyah. Arti jumlah i'tiradiyah itu jumlah atau kalimat yang tidak ada kaitannya. Ya, tidak ada keterkaitannya dalam ya pembahasan kalimat tersebut. Hanya disisipkan sebagai apa? Sebagai doa, ya, sebagai sholawat. Misalnya kita membahas uhibbun nabiyya, yang kita bahas di sini secara pelajaran nahwu, pelajaran bahasa Arab, uhibbu dan an-nabi. Sedangkan SAW itu tidak perlu kita bahas. Tapi kalau kita cari kedudukannya ada Salah itu fi'il, Allah itu lafzul jalalah, ya, dan seterusnya. Jumlah i'tiradiyah namanya, kalimat doa, tidak ada kaitan dengan itu. 7. Uhibbul lughata al-arabiyyata. Hal tuhibbu al-lughata al-arabiyyata? Apakah engkau mencintai bahasa Arab? Na'am. Uhibbul lughata al-arabiyyata. Ana uhibbul lugha al-arabiyyah. Saya mencintai bahasa Arab. Benar ya, cinta ya, bahasa Arab ya. Cinta, sangat cinta dengan bahasa Arab. Bahasa yang mulia, ya. Bahasa yang paling luas. Jadi al-arabiyyata sebagai apa? Na'at. Sebagai na'at. Tandanya itu kan sama-sama ma'rifah ya kan? Sama-sama tamarbutoh. Jadi kan asalnya itu al-lughah Arabiyah itu asalnya apa? Arab. Jadi ya tambahan ini ya apa namanya? Pernah saya jelaskan juga di sini. Ya? Ya apa nisbah. Ya nisbah, ya nasab, menasabkan. Ya. Jadi kan asalnya itu kalimat kata Arab itu kan tidak bisa jadi na'at. Misalnya al-lughatu al-Arab misalnya kita buat. Nggak bisa jadi na'at dia. Supaya dia bisa jadi na'at, solusinya adalah dengan ditambahkan ya nisbah. Setelah apa? Setelah ya di sini tentunya setelah ba. Bi al-Arabi. Karena sebelumnya muannas, dia jadi berarti kan Arab sudah jadi nah karena sebelumnya muannas, dia pun dimuannaskan. Ya, disesuaikan dengan yang sebelumnya. Arabiyah. Tuh. Ya-nya ya nisbah, ta muannas, menyesuaikan dengan al-lughah. Jadi namanya ya nisbah. Kan bahasa Arab tiap huruf kan macam-macam. Ya kan seperti yang sudah kita pelajari. Ma itu ada apa nih yang sudah kita pelajari? Ma. Ini yang baru kita pelajari di sini nih. Manafi dan ma istifham. Kemarin juga ada pernah lewat itu ma mausul. Ada nanti ma lain, ma syartiyah, ada ma yang lain. Ya. Kemudian hamzah juga. Kemudian yang tadi apa? Ya, ada ya nisbah. Ini contohnya. Kemudian ada ya apa? Mutakallim, kitabi, qalami. Kemudian ada ya apa? Ya nida, ya Muhammad, ya fulan, ya fulan. Itu ya, belum huruf-huruf yang lain. Ya, insyaallah ya, luas bahasa Arab nih.
Nah, lanjut. Lanjut Yang lain Fahim tuh? Abu Taki paham ya? Kenapa gitu? Kalau nggak ada yang nggak paham tanya ya. Bisa tanya sekarang atau lusa boleh juga besok. Boleh. Boleh. Insya Allah paham. Makanya kita belajar santai aja, pelan-pelan. Tapi kadang masalahnya kita belajar pelan-pelan, yang lain ngantuk. Pelan-pelan ngantuk. Enggak, bukan Abu Syifa. Semuanya, Pak. Kemudian pelajaran baru. Ad-Darsu Tsaniya Asyara, pelajaran ke-12. Kita sudah 11 sudah, kemudian sekarang ke-12. Ke-12. Naam. Abu Syifa? Iqra. Ad-Darsu Tsaniya Asyara. Kaifa haluki ya bintu? Oh, nggak ada. Nggak ada. Syifa nggak ada. Su'adu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-bintu wa alaikissalam. Salamu. Wa alaikissalamu warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluki ya bintu? Su'ad perempuan. Ana bi khairin walhamdulillah. Min aina anti? Ana min Suriah. Ana min Riyadh. Masmuki ismi Aminatu. Aina abuki? Abituna fil Madinatil Munawwarah. Huwa muwajjahun fil madrasati. موجه في المدينة الثانوية. وأين أمك؟ هي أيضا هنا. هي طبيبة في مستشفى الولادة. ومن هذه الفتاة؟ ومن هذه الفتاة التي معك؟ أهي أختك؟ أهي أختك؟ لا، هي بنت عمي. ما اسمها؟ اسمها فاطمة. أهي زميلتك؟ لا، أنا في المدرسة Nyambung, baca tuh. لا، أنا في المدرسة المتوسطة وهي في المدرسة الثانوية. ألك أخت؟ لا، ما لي أخت. ألك أخ؟ نعم، لي أخ كبير وهو طالب بالجامعة. ومن هذا الطفل الذي معك؟ هو ابن أخي. ما اسمه؟ اسمه سعد. أأمك في البيت الآن؟ لا، ذهبت إلى المستشفى. Baca lagi. Antum mau baca lagi? Abu Taki.
Su'ad. Su'adu. Su'ad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-bintu Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluki ya bintu? Ana bil khair walhamdulillah. Min aina anti? Ana min Riyadh. Minar. Ana min Riyadh. Masmuki? Ismi Aminat. Aina umuki? Aina abuki? Abi huna fil Madinatu Munawwarah wa Madinati. Ada huruf jar. Fil Madinati. huna fil Madinati Munawwarati. Mau Munawarati. Munawwarah. Ya, Munawarati. Wa muwajitun Muwa- Tun. Kalau ada titik dua baru tun. wajahun fil mudarisatun Madrasati. madrasati sanawiyah. Wa Nah, ain dah. Siapa lagi? Antum. Andika. Wa aina ummuki hiya aidan huna. Dan hiya tabibatun fi mustashfa al-wiladati. Wa man hadhihi al-fatatu allati ma'aki? Ahiya ukhtuki? La, hiya bintu ammi. Ismuha Fatimatu. Ahiya zamilatuki? La, ana bil madrasatil mutawassitati wa hiya fil madrasatil thanawiyati. Alaki ukhtun? La, ma li ukhtun. Alaki akhun? Na'am, li akhun kabirun wa hiya talibun bil jami'ati. ومن هذا الطفل الذي معك؟ وابن أخيك. ما اسمه سعد. أمك في البيت الآن؟ لا، ذهبت إلى المستشفى. Baik. Pelajaran baru. Su'adu perempuan. Su'adu perempuan. Mana? Su'adu itu mu'an. Kalau Sa'dun muzakkar. Sa'dun. Sa'idun muzakkar. Sa'id Al-Khudri. Sa'idun itu muzakkar. Tapi kalau Su'ad panjang itu mu'annas. Kenapa bisa mu'annas? Mungkin ya seperti yang pernah kita jelaskan. Simai. Pernah dengar ya Simai ya? Kurang ingat pelajaran apa itu? Pembahasan apa kemarin itu yang Anda singgung Simai. Ingat aja Simai biar lebih ini, Simai.
Simai. Simai didengar dari orang Arab. Artinya dia sendiri kata yang menyelisihi pada umumnya. Dia sendiri berbeda. Nah, kenapa? Kenapa kata ini begini bacanya? Tidak seperti kaidah kata-kata yang lain. Bisa jadi itu simai. Ya. Oh, kidrun ya. Kidrun panci. Tidak ada tanda muannasnya, tidak ada yang menunjukkan muannasnya. Ya. Korinah-korinah yang menunjukkan kepada muannas. Tapi kenapa muannas? Yaitu bisa jadi simai, ya, simai. Kita dengar dari orang Arab yang dulu. Orang Arab yang fasih. Su'ad dan al-bintu, anak perempuan. Anak perempuan siapa? Anak perempuan si Su'ad. Anak perempuannya si Su'ad, ibu Su'ad. Jadi di sini jarang ya. Bisa dibilang nggak ada lah nama perempuan Su'ad ya di sini ya. Tapi kalau di Arab banyak. Saudah. Saudah ya. Jarang. Kalau ada mungkin umurnya udah 80, 75. Kecuali yang sudah ngaji ya, yang mempopulerkan nama itu lagi. Seperti nama Aisyah, nama-nama yang dulu lah, ya, nama-nama sahabat, sahabiah. Assalamu alaiki warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca semuanya nih harakatnya karena ini belajar nahwu, belajar bahasa Arab. Assalamu alaiki warahmatullahi wabarakatuh. Al-bintu wa alaiki salamu warahmatullahi wabarakatuh. Artinya apa? Assalamu alaiki, keselamatan. Doa sebenarnya, ucapan salam itu doa pada hakikatnya kepada saudara. Ya, kita berdoa apa? Assalamu alaiki, keselamatan atas engkau. Kalau laki-laki, alaika. Banyak alaikum. Warahmatullah dan rahmat Allah. Rahmatullahi. Ya. Lafzul jalalahnya sebagai apa? Man ya'rif? Man ya'rif? Mudhaf? Ini warahmatullahi. Rahmah Allah. Ya. Mudhaf dan mudhaf maka dibaca warahmatullahi. Kita kadang kalau nulis di WhatsApp itu kalau pakai bahasa Indonesia jelas kita tulis kan? Bunyi harakatnya ini. Warahmatullahi kita pakai kan? Tapi kadang begitu baca yang Arab ini warahmatullah. Karena nggak tahu harakatnya. Padahal ketika nulis bahasa Indonesia warahmatullahi pakai. Bukan warahmatullah. Warahmatullahi wabarakatuh dan keberkahannya. Keberkahan hu. Nah, kembali ke mana hu-nya? Keberkahannya. Ke lafzul jalalah. Keberkahan rahmat Allah dan keberkahan dari Allah. Assalamu alaiki. Assalamu alaiki. Assalamu sebagai apa? Sebagai apa assalamu? Assalamu mubtada. Iya mubtada. Mubtada. Isim beralif lam ya kan? Yang ada di awal kalimat. Khabarnya alaiki. Alaiki. Bentuk khabar di sini apa? Jar majrur syukur billah. Benar kan? Mubtada khabar. Nah, wa alaiki salam dan atasmu keselamatan. Ya. Alaiki. Nah, di sini sebagai apa? Nah, mubtada kan nggak bisa dia jadi mubtada. Karena ini bentuknya
bentuk apa? Jar majrur. Jar majrur tidak bisa jadi mubtada, hanya bisa jadi khabar. Berarti di sini dia khabar, tapi khabar muqaddam, khabar yang diawalkan. Mubtada'nya assalamu. Assalamu. Ini hukumnya apa? Ada yang wajib, artinya wajib tidak bisa kita tukar-tukar lagi. Misalnya seperti yang tidak bisa kita ubah, misalnya indi kitabun, li akhun, ada kan? Saya memiliki buku, li akhun, saya memiliki seorang saudara laki-laki. Li jar majrur, khabar muqaddam, ya kan? Akhun mubtada yang diakhirkan. Itu tidak bisa kita tukar lagi. Tidak bisa akhun li, tidak bisa. Nah, kalau ini bisa. Wa alaikissalam bisa kita ubah, kita tukar. Jadi assalamu alaiki. Kalau yang li akhun tidak bisa diubah apabila khabarnya berbentuk syibhul jumlah dan mubtada'nya nakirah. Kalau nakirah berarti khabar yang mubtada'nya muakhirnya nakirah, tidak beralif lam, maka tidak bisa diubah. Nah, kalau ini khabarnya jar majrur alaiki. Mubtada'nya mana? Assalam. Assalam mubtada. Apa mubtada, apa namanya? Muakhar. Nah, di sini mubtada muakhirnya ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Tanda ma'rifah apa? Bisa ditukar, bisa dibalik? Bisa. Assalamualaikum, assalamualaikum, waalaikumsalam, bisa kan? Nah, karena apa? Karena mubtada'nya ma'rifah, yang nggak bisa ditukar apa? Nakirah. Paham ya? Nah. Sampai jam berapa? 8.15. As-saminah wa rubu'. Rubu' itu seperempat. Seperempat jam kan dibagi 4. Rubu' seperempat. Kalau 30 nis. Kalau 20 sulus, sepertiga. Sepertiga jam sulus kan? 20 menit. 20. Kalau kurang illa. Kurang 5 menit illa 5 daqa'iq. Memang kalau nyebut angka dalam bahasa Arab itu kita perlu pengalaman. Sering, harus sering. Nyebut angka, apalagi tahun lahir. Masya Allah tuh. Tahun lahir. 1950, 1960, 1900. Nanti kadang beda lagi, huruf-hurufnya beda. Harokatnya kadang beda. Kadang kita nyebut yang 2 angka aja sering beda kadang. Maksudnya kita perlu mikir dulu. Apalagi yang sudah 1000-an, tanggal lahir. Makanya kami di pondok dulu kalau ada yang pelajaran tarikh itu kan banyak tanggalnya. Kalau disuruh baca kayak Rohikul Mahtum tuh. Udah kecil banyak tanggalnya lagi. Ya Allah, kalau disuruh baca. Begitu dapat tanggal 1900. Bacanya pakai bahasa Arab. Kadang mikir, gimana kita bacanya? 1000, kemudian 900 apa ya? Gitu. Pelajaran tarikh tuh. Apa? Nah, nanti. Kita yang belajar adat yang ringan aja, 3 buku, 4 buku, itu aja belum. Belajar ribuan. Nanti insya Allah ada. 3 buku, 3 orang, 4 orang, 10 orang. Habis 10, 11, 19, kemudian sampai 100, sampai 1000. Nah, itu baru Masya Allah kelihatan tuh bahasa Arabnya. Bahasa Arab ini Masya Allah. Luas sekali. Mengasih 1000 rial mungkin.
Karena di Riyal Asyur riyal. Hah? 10 riyal. Asyara. Secara riyal. Rialat. Rialat. Jadi kaifa haluki ya bintu? Kaifa haluki ya bintu? Bagaimana? Kaifa itu bagaimana? Apa kaifa ini apa namanya? isim istifham. Ya, isim istifham. Kaifa haluki ya bintu? Bagaimana kabar hal? Hal ki itu dhamir. Dhamir muttasil. Kalau munfasil apa? Anti. Haluki ya bintu. Bagaimana kabarmu, keadaanmu wahai anak? Bintu. Bintu karena kemasukan ya nida, jadi apa namanya? Dia dibuang tanwinnya. Asalnya kan bintun. Karena kemasukan ya nida, ya apa namanya? Jadi dibaca bintu, jangan bintun. Muhammadun, ya Muhammadu. Jangan ya Muhammadun. Ana bi khairin walhamdulillahi. Berarti jawaban siapa nih? Si bintu, si anak. Ana bi khairin walhamdulillahi. Saya baik-baik saja, sehat-sehat saja, walhamdulillah dan alhamdulillah. Ana bi khairin. Sering ya kita dengar ana bi khairin. Kedudukannya apa ini? Ana sebagai apa? Mubtada, khabar, bentuknya jar majrur. Ana bi khairin mubtada khabar. Min aina anti? Ini bukan anaknya ya. Min aina anti? Dari mana engkau? Min aina anti? Kalau kamu laki-laki, min aina anta? Kalau aina di mana? Min aina dari mana? Bukan dari di mana ya, dari mana? Min aina anti? Ana minar riyadhi. Ana minar riyadhi. Saya dari Riyadh. Min aina anti? Ana minar riyadh. Min aina anta? Ana min Luxman. Min aina anta? Min Langsa. Min aina anta? Ana min Madan. Midan. Madani. Midan. Midan. Atau Maidan. Ya, bisa ke Madinah nanti kembalinya. Maidan. Min aina anta? Ana min. Hal anda bi khairin? Ana bi khairin. Mas muka? Ya semangat ya. Mas muka? Min aina anta? Min aina anta? 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 Nah, kalau udah banyak anta. Nah. Ana minar Riyadh. Mas Muki. Ma apa namanya nih? Ma istifham. Isim istifham. Jangan apa? Jangan man ismuki atau man ismuka, pakai man jangan, tapi pakai ma. Ya, karena yang ditanyakan adalah ismunya, bukan orangnya. Ismu itu kan nama kan bukan orang. Ya, benda dia. Mas Muki, apa namamu atau siapa namamu? Ismi Aminatu. Nama saya Aminah. Nama saya Aminah. Ya. Aminah itu sebagai apa? Khabar. Kok mubtada'nya? Ismi. Ismu ya, ismi. Ya mutakallimnya? Mudhaf ilaih. Ismi Aminatu. Nama saya Aminah.
Aina abuki? Aina abuki, di mana? Di mana bapakmu? Di mana ayahmu? Ya. Aina abuki, di mana ayahmu? Mulai kepo nih ya. Ya. Abuki, aina istifham. Di mana? Abuki, kita udah pernah belajar ya tentang ini ya. Abuki, abuki, i'rab abu apa? Ayah artinya kan? Ayah kamu. Abuki, ayah kamu. I'rab abu apa? Marfu dengan waw karena asmaul khamsah. Berlaku i'rab asmaul khamsah, i'rab marfu dengan waw untuk asmaul khamsah ini syaratnya apa di antaranya? Yang pertama harus mudhaf. Berarti kalau harus mudhaf berarti tentunya ada mudhaf ilaihnya. Ya kan? Di sini mudhaf ilaihnya apa? Kalau tidak ada mudhaf ilaih, maka bacanya abun aja. Berarti kalau abun marfu dengan dhammah, tidak berlaku lagi asmaul khamsah, abuki gitu ya. Asmaul khamsah, isim yang 5. Isim yang 5 berarti jumlahnya 5. Ya. Jadi apa aja 5 itu? Abu, abuka, ya, ya. Abuka, akhuka, hamuka, wafuka, wazumalin. Ya. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dumalin. Abu ayah, akhu saudara laki-laki, hamu ipar, fu mulut, famun, dumalin yang berharta. Ya. Mana tadi? Wa aina, kalau sudah waktunya ini bel ya. Bel isyarat. Abi, aina abuki, kata si siapa? Bin, si anak perempuan tadi, bukan soal. Apa? Ya Aminah. Abi huna fil madinatil munawwarat. Aina abuki? Abi huna fil madinatil munawwarat. Ayahku di sini. Ya di sini di mana? Di Madinah Munawwarah. Abi huna fil madinatil munawwarah. Munawwarati. Munawwarati sebagai apa? Nah. Huwa muwajjahun fil madrasati tsanawiyah. Huwa muwajjahun fil madrasati ats-tsanawiyah. Dia, siapa dia? Ayahku adalah muwajjahun. Apa muwajjahun? Pengajar. Mudarisun pengajar. Muwajjahun ini kayak sekarang kadang dia datang ke sekolah-sekolah gitu. Cek apa gitu. Nah, pengawas. Pengawas. Muwajjah itu pengawas. Ya, muwajjah. Muwajjah ini pengawas. Pengawas sekolah. Bukan guru ya. Kalau guru mudaris. Dia mengawas. Sama juga mufatishun pemeriksa, fattasyai fatishu memeriksa, mengecek mungkin ya, mengawasi sama ada. Atau selain pengawas yang mirip-mirip juga apa? Ada juga di sekolah. Pesuruh kan? Orang dinas kayak
Ketika nanti ada acara apa dia datang itu. Supervisor. Surveyor. Apa itu super ya? Survei akreditasi. Hah? Bukan tuh obat. Hah? Oh, kan ada tuh namanya Woods. Hah? Itu iklan 10 tahun lalu. Kok iklan ingat? Jadi muwajjahun ini sebagai apa? Enggak, Mas. Kedudukan nih sebagai apa? Iya, sebagai khabar itu. Huwanya mubtada fil madrasati tsanawiyah. Di madrasah tsanawiyah, maksudnya di sini aliyah. Bukan MTS, bukan ya? Aliyah. Kalau MTS itu mutawassithah. Mutawassithah pertengahan. Kalau yang di bawahnya lagi apa? Ibtidaiyah. Ibtida kan permulaan, mubtada. Kemudian pertengahannya mutawassithah, kemudian tsanawiyah. Kalau di sini kan kita ini pakai tsanawiyah. Ya, bisa ya. Tsanawiyah. Mutawassithah itu SMP ya. Tsanawiyah sebagai apa? Nah. Wa aina ummuki, dan di mana ibumu? Nah, ummuki abu, ummu. Ayah, ibu. Abu berlaku asmaul khamsah. Kalau ummu, nah ya, nah, maka di sini nggak pakai waw. Jadi ummuki langsung. Berarti marfu dengan dhamma. Ya, beda ayah dengan ibu ya. Hiya aidan huna. Dia juga di sini. Di mana? Di Madinah. Dia juga di Madinah sama ayahnya, sama suaminya. Hiya tabibatun fi mustashfal wiladati. Hiya tabibatun fi mustashfal wiladati. Dia seorang dokter perempuan, tabibah. Dokter laki-laki, tabib. Fi mustashfal wiladah, di rumah sakit wiladah bersalin. Rumah sakit untuk ini apa? Melahirkan anak. Ya, melahirkan anak ya. Ya, rumah sakit bersalin lah. Rumah. Di mustashfa, rumah sakit, mustashfa al-wiladah, rumah sakit bersalin. Ya. Hiya tabibatun, dia sebagai mubtada. Tabibatun khabar. Fi mustashfa al-wiladati. Mustashfa al-wiladati, al-wiladati sebagai apa? Sebagai apa? Mudhaf ilaih. Mudhafnya mana? Mustashfa. Mustashfa i'rabnya apa? Majrur. Tanda jarnya apa? Tanda jarnya, tanda jar dulu kan ada tanda jar. Tanda jar apa biasa yang di bawah tuh baris bawah? Kasroh muqaddarah. Muqaddarah apa artinya dikira-kira? Di atas alif maksurah. Mustashfa namanya isim maksur namanya. Isim yang diakhiri dengan alif lazimah. Yang seperti ya itu, tapi alif dia. Ya, isim maksur. Ya, maksurah. I'rabnya kalau dhammah, kalau dhammah muqaddarah, kalau kasrah muqaddarah. Karena tidak bisa dibuat kasrah. Ingat ya, khusus isim yang berakhiran alif maksurah. Kelas ya. Nah, ingat ya, mustashfa isim maksurah. Di sini i'rabnya kasrah muqaddarah.
Kalau yang satu lagi lawan muqaddarah? Dhahirah. Dhahirah nampak. Bisa dibuat barisnya. Ya, pernah nih dibahas ya. Nah, cukup di sini dulu. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Ada ya? Udah paham semuanya. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.